Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Akhirnya kita kembali lagi bersama saya di channel Diners. Terima kasih teman-teman sebelumnya yang sudah bersama saya selalu ya, mengikuti channel-channel saya. Dan hari ini di video kali ini kita akan membahas tentang kecukupan SKP untuk membuat SIPP, tenaga medis ataupun tenaga kesehatan. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe channel Diners, karena di sini teman-teman bisa menemukan informasi kesehatan ya, tentang STR, tentang CPNS ataupun tentang informasi kesehatan yang terupdate. Oke, langsung saja teman-teman, kita lihat ya di website ini ya, di website skp.kemenkes.go.id di sini teman-teman ya, skp.kemenkes.go.id. Ini adalah website untuk pencarian data satuan kredit profesi teman-teman, di mana ini adalah salah satu persyaratan untuk mengurus SIPP setelah terbit Undang-Undang Kesehatan terbaru teman-teman. Jadi apakah benar sekarang membuat SIPP itu tidak perlu rekomendasi dari organisasi profesi? Betul sekali teman-teman. Jadi memang ada beberapa daerah yang masih belum terpapar informasi ini, tapi ada juga beberapa daerah yang sudah melaksanakan surat edaran dari Kemenkes ini, yaitu tidak adanya surat rekomendasi organisasi profesi untuk membuat atau memperpanjang SIPP ya. Nah, teman-teman ya, kemarin ada pertemuan antara Dinkes Kabupaten Kota dengan organisasi profesi ya di daerah saya, membahas tentang bagaimana sih pemenuhan SKP, bagaimana sih membuat SIPP terbaru setelah terbit Undang-Undang Kesehatan terbaru. Sebelum kita mengecek ya di skp.kemenkes.go.id ini, kita lihat dulu ya teman-teman, apa sih yang dibahas kemarin di pertemuan sebelumnya. Nah, kita bahas di sini teman-teman ya. Ada alur update data pekerjaan mandiri tenaga medis dan tenaga kesehatan ya. Sebelum, di sini ada yang sebelum dan sudah. Sebelum adanya Undang-Undang Kesehatan terbaru ya, di SISDMK ya, oleh Fasyankesnya, admin Fasyankes melakukan input dan update seluruh data nakes dan medis ya. Proses verifikasi datanya dilakukan oleh admin Fasyankes. Dan kita ya sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis tidak memiliki akses untuk melihat data serta update data mandiri ya. Itu sebelum Dinkes melakukan validasi data, akhir input dan update data itu ya. Itu sebelum. Nah, sesudah teman-teman di sini kita ke satu siat SDMK ya, sudah ada namanya data pekerjaan teman-teman ya. Nah, data pekerjaan itu bisa kita update sendiri teman-teman. Kita tahu kita bekerja di mana, SIPP-nya kapan terbitnya dan berakhirnya kapan ya. Terus setelah kita bisa validasi, kita edit ya, kita store deh ke Fasyankes kita dan akan diupdate mandiri data pekerjaan di SISDMK. Barulah
setelah diupdate pekerjaan ya bisa membuat SIPP. Itulah fungsinya data pekerjaan di Satu Sehat SDMK. Di sini kita lihat contohnya ya. Di sini ada di Satu Sehat ya, Satu Sehat SDMK. Nah, di profil saya ini di profil ini teman-teman, ada data pekerjaan teman-teman ya. Bila mana data pekerjaan ini masih kosong, teman-teman di sini bisa lihat klik tambah pekerjaan untuk menambah pengalaman kerja baru. Klik sini, tambah pekerjaan teman-teman ya. Nanti kita lihat deh ya punya saya. Semoga bisa dibuka ya yang realnya. Ini hanya untuk bahan kita aja, bahan PowerPoint ya. Karena kemarin memang rapatnya di situ di salah satu tempat ya, bersama organisasi profesi juga. Nah, di sini teman-teman ada pengalaman kerja ya. Nama nakes ya dapat menginput pengalaman kerja atau mengupdate daftar pengalaman kerja yang ada dengan informasi terkini yang dimiliki. Pastikan isian data terutama tanggal mulai bekerja, nomor SIPP, dan tanggal terbit SIPP yang masih aktif saat ini agar melakukan checklist pada tanggal akhir kerja. Jika sudah lengkap, klik tombol simpan di sini teman-teman ya. Di sini teman-teman disimpan di sini. Di sini ada jenis pekerjaan, status pekerjaannya sebagai apa, PNS, Polri, swasta, negara ya, provinsi, alamat, nomor SIPP, tanggal terbit SIPP dan lain sebagainya. Terus klik simpan teman-teman ya. Setelah disimpan ya, misalkan seperti ini. Dokter. Nah, ini dokter ya. Puskesmas macamnya. Terus tanggal mulai bekerja, tanggal berakhir kerja, status bekerjanya aktif atau dialihkan atau alih ya dan sebagainya. Terus status pekerjaan swasta, lokasinya di mana, nomor SIPP-nya berapa, tanggal mulai SIPP-nya, tanggal berakhir SIPP-nya. Nah, ini ada status setelah kita simpan tadi ya. Ada status validasi teman-teman. Ada yang diproses, ada yang tervalidasi, ada yang ditolak, ada yang draft. Nah, di sini ada yang menunggu validasi. Kalau diproses itu menunggu validasi ya, seperti biasanya teman-teman. Terus ada yang tervalidasi, berarti berhasil divalidasi. Ada yang ditolak, pengajuan gagal. Ada yang draft, masih gagal terkirim atau kirim ulang. Itu oleh siapa? Oleh admin Fasyankes masing-masing ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah ini, nanti kalau udah di-update atau diverifikasi oleh admin Fasyankesnya seperti ini ya. Ada yang diverifikasi dan ada yang ditolak. Kalau ditolak biasanya yang tidak sesuai dengan apa yang pekerjakan sekarang ya. Oke, itu untuk awalannya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya. Karena kita membahas tentang SIPP, jadi kita harus tahu nih teman-teman. Perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan Pasal 263. Pertama, tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu wajib memiliki izin yang diberikan dalam bentuk SIP. Kedua, persyaratan SIP harus memiliki STR dan tempat praktik. Ketiga, SIP diterbitkan oleh Pemda, kabupaten kota tempat tenaga medis atau tenaga kesehatan menjalankan praktiknya. Keempat, dalam kondisi tertentu Menteri dapat menerbitkan SIP. Kelima, SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI berlaku selama 5 tahun. Keenam, persyaratan perpanjang SIP meliputi STR, tempat praktik, dan nah ini yang paling penting teman-teman, dan pemenuhan kecukupan SKP. Yang nomor 6 mungkin menurut saya itu lebih penting ya teman-teman.
karena ada pemenuhan SKP ya. Ini menggelitik sekali nih saya nih SKP. Nah, tapi tetap ya teman-teman ya, ada yang ngomong katanya SIPP itu berlaku seumur hidup sesuai dengan SIA. Itu tidak benar, itu hoak ya teman-teman. Karena di sini sudah ada Undang-Undang Nomor 17-nya. Jadi saya tegaskan kembali, SIPP itu berlaku hanya selama 5 tahun sesuai dengan undang-undang sekarang ya. Jadi tidak seumur hidup. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah ini, perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan ya. Pertama nih, permohonan penerbitan SIP untuk pertama kali dengan surat STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum undang-undang. Ini sebelum ya. Jadi persyaratannya adalah STR dan surat keterangan tempat praktik. Dan masa berlaku SIPP itu sama dengan masa berlaku STR ya. Oke, ini sudah jelas ya teman-teman ya. Kedua, permohonan penerbitan SIP untuk pertama kali dengan STR yang berlaku seumur hidup bagi tenaga kesehatan medis yang telah lulus kurang dari 5 tahun sebelum ya, ini sebelum undang-undang tentang kesehatan diundangkan. Sama ya, persyaratannya STR dan surat keterangan praktik. SIP berlaku selama 5 tahun. Ini yang baru nih teman-teman, yang baru lulus. Terus yang ketiga, tenaga medis dan tenaga kesehatan telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik ya. Nggak pernah praktik nih. Nah, persyaratannya STR, terus surat keterangan tempat praktik dan bukti pemenuhan kompetensi. Di sini ada yang yang dimerahkan nih. Diperoleh setelah mengikuti pemenuhan kompetensi yang diselenggarakan oleh Kemenkes berkoordinasi dengan kolegium dan penyelenggara pendidikan. Sama berlakunya SIPP selama 5 tahun ya. Keempat, nah ini nih yang menggelitik saya ini teman-teman. Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang setelah memiliki STR yang sudah terbit dan berlaku sebelum undang-undang tentang kesehatan undang-undangan atau STR yang berlaku sebelum dengan dan akan mengajukan permohonan perpanjangan SIP ya. Ada di sini teman-teman, bukti kecukupan SKP ya. Bukti kecukupan satuan kredit profesi ya. Itu yang menggelitik saya teman-teman. Kenapa? Ada yang bilang 50 SKP. 50 SKP untuk perpanjangan SIPP. Kita saja selama ini 25 SKP lumayan ya kalau menurut saya pribadi. Karena memang ada beberapa teman-teman juga mengeluhkan dia sibuk bekerja, tidak bisa ikut seminar, tidak bisa ikut workshop atau tidak bisa ikut pelatihan ya. Secara pribadi kasihan juga ya. Tapi memang itu adalah ketentuan kita untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis ya. Ada juga 25 SKP itu yang mudah buat teman-teman yang memang belum ada kegiatan yang padat ya. Tapi sekarang ditambah 25 SKP jadi 50 SKP. Katanya harus 50 SKP. Yang saya garis bawahi adalah teman-teman di sini ya, bahwa 50 SKP itu ternyata masih dalam pembahasan teman-teman. Pembahasan 50 SKP itu ternyata masih dalam pembahasan. Kenapa saya bilang begitu? Kemarin kalau nggak salah saya pernah dengar ada salah satu mungkin jajaran pemerintahan di Kementerian Kesehatan ya, bahwa memang 50 SKP itu belum ada kepastian apakah 50 SKP atau tetap 25 SKP. Jadi belum ada kepastian. Yang jelas di sini di perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan tentang SIPP ini tidak disebutkan 50 SKP teman-teman. Hanya bukti kecukupan satuan kredit profesi. Jadi hanya bukti kecukupan ya.
hanya bukti kecukupan. Bagaimana buktinya? Dengan apa? Ini dia teman-teman. Surat pernyataan kecukupan SKP. Ini yang paling penting teman-teman ya. Kita lihat di sini. Surat pernyataan kecukupan SKP yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama, alamat, nomor STR. Menyatakan bahwa seluruh data dokumen kecukupan SKP yang dipergunakan dalam proses pengurusan SIPP adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan. Kedua, apabila kami terbukti melanggar surat pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima atau dikenakan sanksi bla 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 ya. Ditandatangani dan diberi materai. Ini adalah salah satu proses atau syarat untuk memperpanjang SIPP atau surat pernyataan kecukupan SKP teman-teman ya. Surat pernyataan kecukupan SKP ini dilampirkan nih teman-teman, dilampirkan untuk memperpanjang atau membuat SIPP. Ini dia ya. Oke. Kita lihat di sini. Sekarang bagaimana sih caranya kita mengetahui SKP atau kecukupan satuan kredit profesi kita sudah terpenuhi? Ya, bagaimana caranya? Teman-teman di sini bisa lihat ya. Di skp.kemkes.go.id ya. Oke, kita lihat langsung ya. Di sini teman-teman. Klik nama profesi teman-teman di sini, dokter, bidan, perawat dan sebagainya, ya. Klik perawat. Terus nomor induk kependudukan teman-teman berapa, ya. Di search terusnya ya teman-teman ya. Ini lihat. Nah, setelah itu teman-teman di sini lihat di sini, ya. Tercukupikah apa tidak ada, tidak tercukupi. Permasalahannya teman-teman, ada teman-teman yang tidak ada ya. Di sini lihat nih. Pastikan pilihan profesi teman-teman benar. Pastikan nomor induk teman-teman benar juga. Ya. Jika tidak ditemukan data NIK yang sesuai, segera lakukan pengkinian data di sistem informasi P2KB di profesi masing-masing. Ya. Jadi, jika mana tidak ada di sini di data SKP ini, teman-teman harus menghubungi admin P2KB masing-masing. Kalau saya di PPNI, berarti saya harus menghubungi admin PPNI atau saya sendiri mengurus ya kelengkapan pengkinian data. Pengkinian data di PPNI itu mudah ya teman-teman kalau menurut saya. Jadi teman-teman hanya menyesuaikan data sesuai dengan KTP teman-teman. Itu aja cukup. Setelah itu terpenuhi disimpan, insya Allah kalau di sininya lengkap ya, nama profesi dan nomor induknya sesuai dengan nama KTP kita, di sini sudah ada. Pasti terpenuhi ya. Ada nama, profesi dokter, profesinya, nomor STR-nya, periode SIP, status kecukupan SKP, jumlah SIP, tanggal update, sumber data ya. Dan kita klik print, itu yang paling syaratnya ya. Nah, ini cetak data status capaian SKP dapat di-print oleh nakes, medis, dan diserahkan. Nah, ini yang penting, diserahkan sebagai bukti kepada Dinas Kesehatan atau PTSP dan dapat diverifikasi keasliannya oleh Dinkes PTSP secara manual atau scan barcode di sini, teman-teman ya. Ini adalah salah satu untuk membuat SIPP ya, teman-teman, sekali lagi. Oke. Itu ya, teman-teman ya. Nah, kita sekarang ke persyaratannya. Persyaratan
pengajuan SIPP. Pertama adalah fotokopi ijazah dokter legalisir ya, atau siapa, perawat, bidan dan sebagainya. STR-nya. Ini yang keempat tadi, bukti kecukupan satuan kredit profesi ya. Jadi harus ada SKP-nya tadi yang di print. Yang mana? Yang ini teman-teman nih. Biar teman-temannya tahu ya. Ini di print. Ya, ini di print. Cek data status capaian SKP. Untuk melengkapi ini. Bukti kecukupan SKP ya. Terus 5 fotokopi SKP, fotokopi KTP, 6 surat pernyataan patuh etika profesi ya. Itu ada di masing-masing organisasi profesi. Terus 7 surat keterangan sehat dari dokter, 8 surat keterangan dari puskesmas setempat, 9 surat keterangan tempat praktik, terus foto berwarna, surat keterangan kerja. Nah, itu teman-teman untuk pengajuan SIPP teman-teman ya. Oke teman-teman, apakah di sini teman-teman sudah mengerti atau memang pusing mengurus SIPP atau melengkapi SKP, pusing juga? Sebenarnya tidak, kalau dijalani teman-teman, kalau kita jalani ya, kalau kita berproses itu tidak pusing kalau menurut saya. Mudah sekali. Kita hanya melengkapi data-data di online ini. Terus kita print yang tadi ya. Udah. Lengkapi yang lainnya. Oke teman-teman. Sekarang kita langsung prakteknya ya. Karena teman-teman harus butuh praktek ya teman-teman ya. Tapi mungkin karena ini kelamaannya teman-teman ya. Ini hampir 20 menitan nih teman-teman. Oke deh. Untuk teman-teman yang ingin bertanya ya. Kesulitan untuk mengurus STR, SIPP atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Karena ini udah hampir 22 menit tuh teman-teman ya. 20 menitan lebih. Karena mungkin biar enggak uploadnya panjang-panjang, biar teman-teman enggak bosan juga. Nanti saya update deh insya Allah untuk yang kita prakteknya, bagaimana cara mengurus SIPP, bagaimana caranya pembuatan SKP ya. Oke teman-teman, semoga informasi bermanfaat. Dan jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe di Nurse. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.